Ini sesuatu yang luar biasa. Ini suatu langkah gerakan besar dari masyarakat dari bawah, dan yang bisa menggerakkan ini, maaf saja, suka tidak suka, TNI adalah institusi yang paling siap. Tapi sekarang ini kan kita harus memutuskan, kita mau berpihak kepada rakyat atau kita mau berpihak kepada oligarki. Dan pemerintahan Pak Prabowo Gibran jelas keterpihakan beliau kepada rakyat. Apalagi Pak Prabowo, sejauh yang saya pernah kenal beliau, mimpi beliau hanya satu. Bagaimana bisa melihat rakyat Indonesia tersenyum sebelum dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Melakukan hal yang sama tapi berharap perubahan. Nah, ini kan tidak mungkin. Sehingga sekarang ini saatnya perubahan, beliau memimpin revolusi, dan kita adalah bagian daripada gerakan tersebut. Justru yang saya takut bukan menggunakan kekuatan militer, tetapi masyarakat dari bawah yang akan bangkit melawan orang-orang oligarki ini. Jadi kita sekarang ini kan berbagai macam organisasi. Ada Indonesian Corruption Watch. Yang watch mereka siapa? Bang Jo, ini kan bacaan dari Institut Grit, ini kan bayangan seperti CSS, CSS di zaman Orde Baru. Betul. Publik melihat Bang Bursa ini, Bang Ganda ini mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang meyakinkan kita bahwa di barisan nasionalisme harus ada perubahan fundamental, dan idealnya adalah Presiden Prabowo. Ini kekuatan dari luar. Betul. Bayangan yang serius, dan kebetulan makin mengerucut ini. Musuh utama adalah oligarki, dan itu menjadi hambatan bagi program-program strategi presiden. Untuk bidang Bang Jo, yang sangat dinantikan oleh rakyat. Ya, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan sama abang kita, bahwa memang kalau kita lihat sekarang, sebetulnya Pak Prabowo lagi memimpin second revolution. Oke. Ini suatu pergerakan besar yang sangat menguras energi, dan ini perlu sebuah konsolidasi nasional dari semua elemen bangsa yang cinta tanah air untuk kita bisa bersatu mewujudkan apa yang diperjuangkan founding fathers kita. Dan kita kalau bicara Pak Prabowo berarti kita bicara pasal 33, karena beliau selama ini konsisten dan mungkin satu-satunya presiden yang selama ini terus menggaungkan pasal 33. Karena pasal 33 itu sebetulnya, kalau saya sering sampaikan di beberapa ini, bahwa itu adalah sebuah pasal ratapan rintihan dari para pendiri bangsa kita melihat bagaimana bangsa-bangsa asing yang datang mengambil kekayaan alam kita, dan mereka membangun peradaban mereka yang begitu hebat, begitu luar biasa. Kita ini sampai hari ini hidup seperti bangsa, apakah ini kita sudah merdeka hari ini? Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat diri kita semua. Sekarang kita melihat dari sisi pendidikan, apakah pendidikan kita membebaskan kita, melepaskan kita dari ketergantungan, keterbatasan kita terhadap pengetahuan dan kemandirian gitu. Itu sangat terbatas. Kita melihat bagaimana apakah anak muda sekarang mempunyai akses kepada finansial, akses kepada ekonomi. Sekarang anak muda ini tumbuh tanpa, menurut saya tidak ada arah patron yang jelas bagi mereka untuk bisa membangun kreativitas dan berkarya gitu, untuk mengisi ruang ekonomi yang harusnya kita isi dengan karakter kita. Sehingga beliau dalam bisa mengambil suatu keputusan, menurut saya keputusan untuk membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah suatu keputusan besar dan keputusan yang sangat berani, dan itu adalah janji konstitusi. Jadi saya mau masih di poin, karena itu pembicaraan yang umum. Banyak pihak mengatakan ketika Presiden Prabowo melawan oligarki, maka ujung tombak itu instrumen koperasi. Apa benar? Saya setuju, karena pertama selain itu adalah wujud janji konstitusi, dan koperasi itu akan menjadi patron pendamping untuk mendampingi masyarakat desa untuk membangun
ekonomi desa dengan kita menyiapkan SPPI yang nanti akan ditempatkan di manajer-manajer koperasi itu, mereka akan menjadi intelektual organik yang akan melihat, mengolah bagaimana potensi di lingkungan itu menjadi kekuatan desa untuk menyelesaikan atau bisa memotong rantai kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat desa yang begitu kuat, sehingga kita lihat bagaimana hegemoni kapitalis masuk ke desa-desa, masyarakat desa terpecah belah menjadi individu-individu yang bersaing secara pasar kompetisi, tetapi jiwa kita, roh bangsa kita, kekeluargaan gotong royong itu ditinggalkan. Jadi Koperasi Merah Putih itu adalah bentuk perlawanan rakyat semesta terhadap mereka yang dominasi terhadap kekayaan alam kita, sekedar finansial. Tapi kalkulasi dari sisi manajemen kira-kira kuat nggak nih? Karena abang bilang pada problem pendidikan juga. Karena begini, manajemen modern, kita ngomong mengenai Koperasi Desa Merah Putih, kita ngomong koperasi modern, kita ngomong tentang digital. Kalau kita ngomong tentang digitalisasi, berarti kita ngomong tentang transparansi. Kalau sudah ada transparansi, berarti sudah ada kontrol. Dan Koperasi Merah Putih ini bukan ditentukan oleh hanya digitalisasi, tetapi bagaimana kolektif kolegial masyarakat desa dilibatkan. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini membuat seluruh warga desa menjadi pemilik daripada koperasi tersebut, karena dibangun dengan APBN, sehingga tanpa dia harus memberikan iuran pokok atau iuran wajib, mereka menjadi anggota dari Koperasi Merah Putih tersebut. Sebagai bentuk serius Presiden, berapa anggaran yang sekarang dikucurkan? Sekarang ini kan anggaran yang dikucurkan ini kan yang sudah kami masuk ke Agrinas itu adalah 175 triliun. Tetapi itu tidak begitu, menurut saya itu bukan suatu angka yang lebih fantastis adalah ketika pada tanggal 12 Juli pada saat ulang tahun Koperasi, beliau menyampaikan dalam pidatonya bahwa semua barang subsidi akan didistribusikan lewat Koperasi Merah Putih. Itu adalah hadiah terbesar dan itu adalah hadiah terindah bagi bangsa Indonesia dan bagi koperasi. Cuma begini Bang Jo, bicara koperasi hari ini bayangannya di backup oleh polisi, tentara, dan kurangnya partisipasi dari jaringan akademis ya. Sebetulnya gini, koperasi ini kami membuat PKS, Agrinas membuat PKS dengan Mabes TNI itu karya bakti padat karya. Karya bakti padat karya itu artinya bahwa kita melibatkan seluruh masyarakat desa, seluruh Forkopimda desa untuk terlibat membangun dari desa oleh desa untuk Indonesia. Jadi sebetulnya dalam konsep itu sebetulnya itu adalah suatu gerakan pembangunan, tetapi ya namanya dalam pelaksanaannya banyak terjadi hal-hal ekses negatif dan itu ya tidak efektif menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Atau di lapangan ini kan harus kita maklumin juga bahwa ini kita sekarang ini bangun 35.000 dalam waktu 6 bulan sudah 18.400 sekian sudah selesai hari ini. Nah, yang 16.000 lagi menyusul dalam waktu 2-3 minggu ini sampai Agustus pertengahan ini bisa selesai 30.000. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini suatu langkah gerakan besar dari masyarakat dari bawah, dan yang bisa menggerakkan ini maaf saja, suka tidak suka, TNI adalah institusi yang paling siap, punya organisasi yang kuat, sistem komando yang solid, sehingga bisa membuat ini menjadi nyata gitu. Iya. Bang Jo, artinya dari kelompok pemikir, dari barisan yang melakukan kajian dan merasakan denyut perasaan rakyat, dibahasakan bagus ini sama Bang Saganda. Tapi lagi-lagi kan selalu problem pada operasional. Apakah masih ada kekuatan oligarki itu di dalam struktur negara? Gangguannya, tangan-tangan mereka yang melihat, wah ini piring makan kita hilang ini, recoknya aja. Silakan Pak. Ya, kita melihat bahwa kehadiran koperasi ini kan mengganggu banyak kelompok, khususnya dengan pidato Pak Presiden pada saat ulang tahun koperasi itu banyak kelompok yang sangat terusik dengan keadaan ini. Tetapi sekarang ini kan kita harus memutuskan, kita mau berpihak kepada rakyat atau kita mau berpihak kepada oligarki. Dan pemerintahan Pak Prabowo Gibran jelas
keterpihakan beliau kepada rakyat. Apalagi Pak Prabowo, sejauh yang saya pernah kenal beliau, mimpi beliau hanya satu. Bagaimana bisa melihat rakyat Indonesia tersenyum sebelum dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan saya pikir ini saatnya kita semua harus berkonsolidasi sebagai anak bangsa, dan kami terbuka untuk diawasi, terbuka untuk mendapat masukan, terbuka untuk dikritisi, tetapi kita harus mengkritisi yang konstruktif. Karena bangsa ini tidak akan bisa membangun suatu sistem demokrasi tanpa ada kritik. Tetapi kritik jangan juga yang sifatnya tendensius atau hanya mencibirkan bibir. Sinis istilahnya. Atau Sinisme. sinisme. Berbeda, Bang. Tetapi artinya bahwa kritik itu indah dalam sebagai lagu bagi sebuah demokrasi untuk menghibur kita ketika kita salah jalan. Jadi saya pikir komitmen beliau sudah jelas, arah sudah jelas. Sekarang tingkat kita sebagai seluruh komponen bangsa memutuskan now or never. Oke. Bang Jo, ada nggak nih? Ya, Antara keinginan presiden dan kepala daerah berapa presentasi? Saya melihat begini ya, mungkin teman-teman hanya melihat dari media sosial, tetapi ketika saya berinteraksi, termasuk Bang Bursa sendiri, salah satu kepala daerah, dan komitmen beliau 100%, sama seperti kepala daerah lain itu 100%. Dan ini hanya masalah waktu, dan kita melakukan suatu perubahan besar, sehingga banyak orang-orang yang terganggu, tetapi ada istilahnya insane, melakukan hal yang sama tapi berharap perubahan. Nah ini kan tidak mungkin, sehingga sekarang ini saatnya perubahan. Beliau memimpin revolusi dan kita adalah bagian daripada gerakan tersebut. Abang tahan di situ, ini bagus ini. Satu kalimat yang keluar ini saya mau tunggu dari tadi. Sudah keluar ini secara mendasar. Presiden harus pimpin revolusi. Sedang memimpin. Sedang memimpin. Sementara gangguan itu sudah pasti diidentifikasi oleh kaum terpelajar adalah barisan pendukung oligarki. Mereka tidak nyaman. Saya ini ya, kalau kaum terpelajar, ini kita begini, kita terjebak dalam filsafat yang lama, tapi kita juga lupa ada satu filsuf, itu Francis Bacon. Beliau menyatakan bahwa ilmu itu jangan seperti flower but not fruits. Bunga yang indah tetapi tidak menghasilkan buah. Jadi saya rasa sekarang perguruan tinggi pun harus bisa bersatu padu, menyatukan visi bagaimana membuat ilmu yang mereka punya menjadi buah bagi bangsa Indonesia. Revolusi sudah dimulai, gerakan sudah dimulai. Sekarang kita harapan dan tujuan jelas, tinggal sekarang kita melangkah bersama gitu sebagai anak bangsa. Ini menarik ini Bang. Artinya ada orang yang diberi kewenangan, strategi, kemudian narasinya lepas, memantik harapan kita kan. Belum. Bang Jo, abang kan di lingkaran itu juga banyak. Saya lihat bahwa kalau kita bicara sekarang, beliau mungkin dibandingkan para kritikus yang ada di luar sana yang selalu mencibirkan bibir segala macam, beliau adalah orang yang paling demokratis. Dan beliau buktikan, beliau ikut pemilu 4 kali, 5 kali kalah. Beliau memimpin partai, beliau memimpin organisasi sosial untuk membangun demokrasi yang berkarakter, demokrasi yang sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Sehingga beliau aktif di pencak silat, bahwa itu adalah bagian daripada menjaga pertahanan di HKTI. Pak Prabowo itu percaya dengan demokrasi, maka dia bikin partai politik. Betul. Apa dia berkembang kan? Cuma Bang Sagale bilang kalau ada yang pancing-pancing terus ini keluar juga nih barang. Mancing-mancing kan maunya bikin presiden. Saya yakin beliau cukup sabar ya Pak Faisal. Tadi ya, untuk menjawab ini tadi begini. Kalau kebetulan saya sekarang menjadi operator daripada Koperasi Merah Putih. Saya justru melihat begini. Semua kebijakan beliau itu berpihak kepada rakyat kecil. Semua APBN difokuskan untuk bagaimana membangun masyarakat desa dan masyarakat kecil, masyarakat orang miskin.
Justru yang saya takut bukan menggunakan kekuatan militer, tetapi masyarakat dari bawah yang akan bangkit melawan orang-orang oligarki ini. Ini kita jangan main-main, dan itu bisa terjadi loh. Ini harus juga kita, itu justru kekuatan lebih besar dan itu bisa terjadi. Bisa. Itu kayak kelompok buruh yang saya Iya, betul. Kelompok buruh itu jutaan buruh. Itu pengagum Presiden Prabowo, dan mereka siap mati sekarang. Karena mereka baru sekarang ini 2 tahun ini, ya, itu mereka mendapatkan penghargaan tinggi dari sebuah pemerintah. Dulu nggak ada, mereka dulu dianggap pinggiran, benar. Sekarang tuh naik Justru 60%, 60%. kekuatan rakyat nanti yang justru malah bisa lebih bergerak, lebih besar daripada apa yang disampaikan sama. Betul, iya. Itu kalkulasi Bang Jo itu berdasarkan semangat atau fakta lapangan? Kita berdasarkan semangat dan fakta lapangan, karena begini, kita sekarang mendampingin beberapa petani sebagai percontohan. Kita mendampingin mereka mulai dari bibit, pupuk, pestisida, sampai kebutuhan hidup dia dan kebutuhan finansial. Dan juga Koperasi Merah Putih ini nanti adalah alat di mana sebagai alat pemerintah untuk mendampingin anak-anak muda yang tadinya tidak ada ruang, karena kita lihat bagaimana kita harus jujur bahwa bangsa kita ini sekarang ini hidup dengan rente. Rente ini tumbuh begitu besar hingga mematikan ruang kreativitas dan karya itu menjadi tidak bernilai. Sekarang Koperasi Merah Putih akan hadir untuk mendampingi anak-anak muda untuk berkreasi dan berkarya, untuk mengisi ruang ekonomi yang selama ini dikuasai oleh rente-rente itu. Nah, ini fakta kami lihat di lapangan, bahwa kecintaan masyarakat ini ketika terus dibakar itu bisa bangkit menjadi suatu yang kekuatan yang bisa sangat serangan balik dahsyat dan lebih besar gitu. Artinya rakyat bisa marah lah gitu. Betul. Rakyat bisa marah. Bang Jo, Kita lihat begini. tidak, saya mau tanya Bang Jo itu kan buka wacana kalau ini dihambat rakyat bisa bergerak. Ya. Bisa nggak modal energi itu kemudian program-program pemerintah button up, tidak top down? Karena kalau abang bicara variabel Polri, variabel TNI itu kan top down. Saya sangat setuju bahwa sekarang begini, kita lihat bahwa koperasi ini sudah dibangun, sudah dibuat secara sistematis, bahwa kata koperasi itu pun tidak boleh tumbuh, sehingga akhirnya pemerintah mengambil suatu keputusan, keterpihakan pemerintah terhadap adalah sebagai wujud daripada perintah konstitusi membangun koperasi itu. Tetapi yang teman-teman harus tahu bahwa itu hanya fisiknya, tetapi gerakan koperasi itu adalah menjadi patron bagi masyarakat di desa untuk membangun kekuatan ekonominya, sehingga kelihatan sekali keterpihakan pemerintah secara masif bagaimana untuk menghilangkan kemiskinan dan membangun masyarakat desa. Nah, gerakan ini membuat sebetulnya kalau kita mau ngomong jujur, para kritisi sudah tidak punya lagi bahasa untuk mengkritisi pemerintah, sehingga apa yang sekarang terjadi adalah cibiran dan hanya serangan-serangan yang sifatnya pribadi, yang akhirnya sebetulnya kita sebagai dalam berbangsa dan bernegara itu menjadi tidak elok lagi gitu. Justru akhirnya menjadi kayak kita melangkah mundur. Itu yang bikin abang marah sama bocor halus itu? Tidak, saya itu sebetulnya saya mengkritisi mereka sebagai bentuk cinta saya kepada mereka. Lalu saya kritik, dia boleh kritik dong. Itu dong, biar seimbang gitu. Jadi kita sekarang ini kan berbagai macam organisasi. Ada Indonesian Corruption Watch. Yang watch mereka siapa? Seolah-olah mereka ini bebas masuk ke dalam semua ruang dan kita tidak punya lagi ruang untuk mengawasi mereka, dan mereka memiliki ruang sendiri dan mereka menguasai semua ruang. Terus kita sebagai warga negara kita punya hak dong. Iya dong, kita harus seimbang gitu, mengkontrol gitu. Siapa yang mengontrol mereka? Saya akan undang abang khusus untuk membedai itu. Saya setuju.